Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Thalia Dedima Lantiur Siombing. NPM saya ED2311100044. Saya Prodi Perpajakan semester 3. Soal nomor 1. Jatuh tempo pelunasan untuk pajak penghasilan pasal 15 yang dipotong oleh pemotong PPh adalah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya. Kenapa seperti itu? Karena di dalam pasal 9 KUHP itu sudah tertulis dan tertera bahwa paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Soal nomor 2. Saudara mendapat surat tagihan pajak atau bisa disebut STP apabila saudara tidak sependapat dengan penerbitan STP tersebut. Upaya hukum yang tidak dapat saudara lakukan atas penerbitan STP tersebut adalah yaitu keberatan. Mengapa demikian? Karena KUHP pasal 25 UU seperti yang dikutip di bawah ini. Pada pasal 25 ini, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu beberapa pilihan, yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, surat ketetapan pajak lebih bayar, atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Soal nomor 3. Bapak Y ingin menyampaikan SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi yang menyatakan kurang bayar sebesar 5 juta pada tanggal 31 Maret melalui e-filing. Pernyataan yang paling tepat mengenai pembayaran pajak Bapak Y sebesar 5 juta adalah maka harus dibayar sebelum SPT disampaikan dalam Undang-Undang KUHP pasal 9 ayat 2. Karena tertulis dalam pasal ini, kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Soal nomor 4. Penerbitan SK PKB dengan sanksi administratif berupa bunga berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dapat dikenakan apabila kepada wajib pajak yang diterbitkan nomor wajib pajak dan dilakukan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan. Undang-Undang KUHP pasal 13 ayat 1E. Karena sudah tertulis dalam undang-undang tersebut bahwa wajib pajak diterbitkan nomor pokok wajib pajak dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 4A. Soal nomor 5. Warisan yang belum terbagi adalah wajib pajak pengganti yang wajib penyampaian SPT tahunan. Jika seorang suami meninggal dunia, istri ingin menyampaikan SPT tahunan almarhum suaminya sebagai warisan yang belum terbagi serta menandatanganinya. Apa syarat yang harus dipenuhi oleh istri tersebut? Yang dilakukan oleh istri tersebut adalah menggunakan kedudukan wajib pajak orang pribadi yang tidak ditinggalkan dan diwakili oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat dan pihak yang mengurus harta peninggalannya. Soal nomor 6. Dalam menghitung besarnya PPh orang pribadi harus diketahui tentang kejelasan statusnya sebagai subjek pajak dalam negeri atau sebagai subjek pajak luar negeri, yaitu jawabannya terdapat perbedaan tarif antara kedua subjek tersebut karena sudah tertera dalam UU KUHP pasal 17
Soal nomor 7. Tuan Danu, seorang duda dengan 1 anak, adalah merupakan direktur PT Malaka Malaku. Ia menjadi direktur semenjak perusahaan tersebut didirikan, yaitu pada tanggal 31 Desember 2022. Pada tanggal 5 Agustus 2023, ia kawin dengan Dina, seorang janda 1 anak, pegawai perusahaan PT Mondar Mandir. Berapa PTKP Tuan Danu tahun 2023? Jawabannya adalah 58.500.000. Kenapa demikian? Karena ada tertulis dalam UU KUHP pasal 7 ayat 2 tentang pajak penghasilan UU nomor 7 tahun 2021. Wajib pajak orang pribadi sendiri Tuan Danu 54 juta. Anak Tuan Danu 4.500.000. Total PTKP TK1 itu 58.500.000. Soal nomor 8. Tuan Karma adalah penduduk asli Betawi yang dalam tahun 2022 hanya bekerja pada bulan November dan Desember, sedangkan dari bulan Januari sampai dengan bulan Oktober menganggur. Berapa penghasilan kena pajak yang diperhitungkan untuk tahun 2022? Jawabannya adalah penghasilan neto bulan November dan Desember 2022 dianggap penghasilan neto selama tahun 2022. Mengapa demikian? Karena Tuan Karma ini mengacu pada pasal 2A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan nomor 7 tahun 2021 sebagaimana dikutip di bawah ini. Pasal 2A yaitu ayat 6. Apabila kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak tersebut menggantikan tahun pajak. Soal nomor 9. Setelah melakukan pemeriksaan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Direktur Jenderal Pajak harus menertibkan surat ketetapan pajak. Jawabannya adalah paling lambat 12 bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk kegiatan tertentu dalam pasal 17B ayat 1. 17B ayat 1 isinya yaitu Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17C dan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 17D harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lama 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap. Soal nomor 10. Penyandaraan terhadap wajib pajak dalam Undang-Undang Penagihan Pajak dapat dilakukan apabila jawabannya wajib pajak memiliki utang pajak sebesar 100 juta dan tidak memiliki itikat baik dalam membayar, terdapat dalam Undang-Undang KUHP pasal 33 ayat 1 yang isinya adalah penyanderaan hanya dapat dilakukan penanggung jawab yang mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak tersebut.